Shalom, selamat hari Minggu. Kita jumpa lagi dalam suasana yang penuh sukacita dan diberkati Tuhan. Walaupun di tengah-tengah kehidupan yang mengkhawatirkan yang kita alami sampai saat ini, Tuhan Yesus tetap memberikan keselamatan, kesehatan, kesempatan, dan semangat untuk beribadah, memuji, dan memuliakan Tuhan. Hari ini, Minggu 17 Mei 2020, walaupun kita berada di rumah, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mengagungkan Tuhan, untuk masuk dalam persekutuan yang indah saat ini. Tata ibadah yang kita gunakan, tata ibadah Minggu bentuk 3. Pelayan firman Pendeta Gani Karatu Sarjana Teologia dan seluruh Majelis Jemaat Peniel Poso mengucapkan selamat beribadah. Jemaat disilakan berdiri. Panggilan beribadah. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kita sambut panggilan beribadah dengan memuji Tuhan dalam PKJ 13 ayatnya yang pertama, kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Persekutuan ibadah Minggu saat ini ditahbiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai saudara sekalian. Kita menyanyikan PKJ 13 baitnya yang kedua, lupakanlah dirimu. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Jemaat disilahkan duduk kembali. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca Mazmur Pujian secara berbalas-balasan dalam kitab Mazmur 131 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga.
yang menonjol keluar akan dibacakan oleh pelayan firman dan yang ditulis masuk ke dalam oleh jemaat sekalian. Mazmur 131 ayat 1 sampai 3 demikian ini. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya, ya, seperti anak yang disapi, jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di hadapan kekudusan Allah, masing-masing marilah kita mengaku dosa dengan jujur dan tulus kepada Tuhan. Karena itu, sebagaimana Raja Daud dengan jujur dan tulus hati berkata, "Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahanku karena dosaku." Sebab itu, secara bersama-sama kita akan membaca Mazmur 51 ayat 3 sampai 6 dan ayatnya yang ke-12. Kita akan membaca Mazmur 51 ayatnya yang ke-3 sampai dengan 6 dan ayatnya yang ke-12 sebagai doa pengakuan dosa kepada Allah. Kita mulai. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Amin. Bagi mereka yang dengan sungguh-sungguh menyesali dosanya dan bersedia dituntun oleh kehendak Allah, maka dengarkanlah kepastian pengampunan dosa dan berita anugerah Allah. Demikian ini, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Kita aminkan pengampunan dosa ini dengan menyanyikan PKJ 37, bait pertama dan kedua, bila kurenung dosaku.
kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu kurindu. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri untuk bersama-sama kita mendengarkan hukum Allah sebagai amanat hidup baru yang terambil dalam Roma pasal 13 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-10. Demikian ini: janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga, sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kita sambut hukum Allah ini dengan menyanyikan PKJ 255 baitnya yang pertama, firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab. Sebelumnya kita mohon kekuatan dari Tuhan, saja kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, terangilah hati kami melalui firman-Mu yang kudus. Hadirkanlah kiranya firman-Mu dan Roh-Mu di tengah-tengah persekutuan kami, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan melalui firman yang hendak kami baca. Kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai pelayan firman-Mu pada hari ini. Karuniakanlah kepadanya kemampuan dan kebijaksanaan sehingga ia sanggup menjadi penyalur berita firman-Mu. Kami mohon semuanya ini demi nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saya mengajak kita sekalian untuk membuka Alkitab kita masing-masing. Dan perikop bacaan yang akan kita baca pada saat ini terdapat dalam kitab Yesaya 30 ayat 15 sampai dengan 17. Yesaya 30 ayat 15 sampai dengan 17. Beginilah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Kamu berkata,
bukan kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari, sampai kamu ditinggalkan. Seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung, dan seperti panji-panji di atas bukit. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan hari ini, disilahkan persembahan pujian solo dari Ibu Magidoh Gosal. Menyembahmu
Terima kasih puji-pujian yang telah dipersembahkan menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan kepada Ibu kekasih disampaikan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita sekalian yang berada di rumah kita masing-masing. Kiranya kita semua ada dalam sukacita dan kebahagiaan menikmati persekutuan ibadah minggu hari ini, walaupun kita masih tetap melaksanakannya di rumah kita masing-masing. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari perikop bacaan kita pada saat ini saya mengangkat satu tema untuk menjadi perenungan kita dalam persekutuan ibadah minggu saat ini, yang berkata makna berdiam diri. Makna berdiam diri. Mendengar tema ini tentu saja kita akan segera mengingat pada himbauan pemerintah di saat-saat kita menghadapi pandemi COVID-19. Pemerintah tidak henti-hentinya memberikan himbauan bahwa untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona, masyarakat hendaknya tinggal tenang dan berdiam diri di rumah masing-masing. Walaupun hal berdiam diri telah menimbulkan kejenuhan bagi banyak orang. Jenuh mungkin saja karena berat badan kita naik atau bertambah, bentuk badan kita semakin bulat. Tetapi sebenarnya berdiam diri di rumah tidak akan menjadi sesuatu yang menjenuhkan atau membosankan jika itu tetap diisi dengan berbagai aktivitas kita masing-masing. Kita bekerja di rumah, belajar di rumah, mengurus keluarga. Bahkan sekarang saya melihat di banyak tempat efek berdiam diri di rumah tidak terkecuali ibu-ibu, tetapi juga bapak-bapak sudah memperindah halaman-halaman rumah dengan berbagai tanaman bunga yang indah, tanaman rempah-rempah, mendekatkan pasar di rumah masing-masing. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mendengar tema perenungan kita saat ini juga akan mengingatkan kita pada sebuah pepatah yang berkata, diam itu emas dan bicara itu perak. Pertanyaannya, benarkah demikian? Benarkah bicara itu kurang berharga dibandingkan dengan berdiam diri? Kalau pepatah itu benar, dapat kita bayangkan apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita, keluarga kita, karena suami dan istri, orang tua dan anak-anak masing-masing telah berdiam diri tanpa tegur dan sapa, tanpa nasihat dan tuntunan bagi anak-anak kita. Juga tentu itu akan berdampak pada kehidupan berjemaat dan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kita lebih memilih diam daripada bicara. Para dewan perwakilan rakyat yang kita pilih dan utus untuk menyuarakan kepentingan-kepentingan rakyat, diam 1000 bahasa. Karena diam itu emas, bicara itu perak.
Saya kira yang kita harus pahami tentang pepatah yang mengatakan diam itu emas, bicara itu perak, adalah bahwa ada saatnya diam itu emas, tetapi ada pula saatnya bicara itu emas. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Demikian kata Pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang ke-7. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab menuliskan kurang lebih 50 ayat tentang diam. Walaupun kata diam itu mempunyai arti yang positif atau yang baik. Seperti dalam Mazmur 94 ayat 7 berkata, jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat yang sunyi. Tempat yang sunyi bukanlah tempat yang kita inginkan atau yang kita kehendaki. Tempat yang sunyi mungkin saja dapat kita artikan sebagai tempat di mana kita mengakhiri kehidupan kita, di mana jasad kita dibaringkan, itulah pekuburan. Mazmur 83 ayat 2 berkata, ya Allah, janganlah bungkam, janganlah berdiam diri, dan janganlah berpangku tangan, ya Allah. Dan masih banyak ayat-ayat Alkitab yang menuliskan tentang berdiam diri. Kesimpulannya, ada diam yang baik, tetapi juga ada diam yang tidak baik. Demikian juga tentang berbicara. Ada ratusan bahkan ribuan ayat Alkitab yang menuliskannya. Namun demikian, melalui bacaan kita pada saat ini, Yesaya 30 ayat 15 sampai 17. Secara khusus ayat 15 yang berkata, sebab beginilah firman Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Seruan Nabi Yesaya ini dilatar belakangi oleh ketidaktaatan dan ketidaksetiaan umatnya Yehuda kepada Allah. Mereka tidak lagi mau mendengarkan firman Allah. Mereka tidak mau lagi mengakui kuasa Allah yang mampu melindungi umatnya Yehuda dari musuh-musuh yang ganas. Mereka mencari upaya dengan mengandalkan diri sendiri, mengandalkan Mesir dengan kekuatan perangnya, kereta-kereta perang dan kuda-kuda yang gagah perkasa yang akan membantu mereka dalam pertempuran. Namun demikian, Nabi Yesaya dalam nubuatnya berkata bahwa perhitungan-perhitungan mereka akan meleset karena musuh-musuh mereka lebih cerdas, lebih tangkas dan lebih canggih dari peralatan perang yang mereka andalkan. Mereka akan kecewa pada akhirnya karena menghadapi musuh-musuh yang besar dan kuat dari bangsa Asyur. Karena itu Allah mengutus Nabi Yesaya untuk menyerukan kepada umatnya Yehuda agar mereka bertobat dan tinggal diam, tinggal tenang dan percaya kepada Allah. Sehingga mendengar seruan itu, Hizkia Raja Yehuda merasa optimis untuk menjalankan pemerintahannya dengan mengandalkan Tuhan. Dan ketika surat Sanhedrin dibaca oleh Hizkia lalu membentangkan semua keraguan dan kekhawatirannya kepada Tuhan di dalam doa. Kemudian Hizkia mengirim utusannya kepada Nabi Yesaya untuk mengetahui jawaban Tuhan melalui doa yang khusyuk, yang diam, tenang dan percaya kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Kita dapat baca dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 20 sampai 21.
ayat 32 sampai dengan 34. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, makna berdiam diri sebagaimana dimaksudkan dalam nats renungan kita pada saat ini tidak lain adalah sikap yang diam, tenang dan penuh hormat dalam penyembahan kepada Allah, sambil menunggu dan mendengarkan perintah Allah. Sebab dengan kusuk, diam dan tenang, kita dapat mengosongkan diri kita di hadapan Allah. Ada waktu kita menyembah Allah dalam kekhususan, tetapi juga ada waktu untuk bersorak-sorai. Dengan diam, tenang dan percaya kepada Allah, kita dapat menoleh hari-hari hidup yang kita lalui. Sudahkah kita berjalan pada jalan hidup yang Tuhan kehendaki? Sudahkah doa, pujian dan penyembahan kita kepada Allah kita lakukan dalam kesungguhan hati? Sudahkah kita sungguh-sungguh percaya kepada Allah? Iman yang sungguh kepada Allah tidak hanya sebatas ungkapan kata percaya, tetapi bagaimana kita mempercayakan hidup dengan segala persoalan yang kita hadapi kepada Allah. Waktu untuk berdiam diri memang perlu dan penting bagi kita untuk merenung dan merefleksikan apakah yang kita kerjakan dalam hidup dan kerja kita penting dan berguna bagi Tuhan. Apakah yang kita kerjakan itu berguna bagi orang lain, tidak hanya untuk pribadi dan keluarga kita, tetapi bagi semua orang teristimewa untuk kemuliaan nama Tuhan. Apakah semua yang kita kerjakan berharga di mata Tuhan? Dan sudahkah semua itu menjadi bagian dari pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita? Berdiam diri memang perlu dan penting untuk kita lakukan. Namun tidak hanya sekedar untuk keselamatan kita di dunia ini, tetapi juga menyangkut keselamatan kita yang akan datang, yang Tuhan hendak karuniakan kepada kita. Karena itu pakailah waktu berdiam diri di rumah, tetapi juga berdiam diri di hadapan Allah yang kudus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri untuk bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Demikian ini: aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. PKJ 232 ayat 1, dikala hidupku tentram. Dan walau
Jemaat disilakan duduk kembali. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita memberi persembahan syukur kepada Allah dengan mengingat kata Tuhan Yesus. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ingat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sambil memberikan persembahan kita menyanyikan PKJ 147, Di Sini Aku Bawa. Untuk mendoakan persembahan kita, saya jemput jemaat sekalian bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini sebagai umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini satu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Kita lakukan pujian PKJ 149 ayat 1. Ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Jemaat, silakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat dan kita dengarkan pokok-pokok doa syafaat hari ini, Minggu 17 Mei 2020, yang mengucap syukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan memberi persembahan untuk pelayanan PI Diakonia, persepuluhan dan kartu pembangunan. Yang pertama Bapak Aris Endau, yang kedua keluarga Tiaki Labiro mengenang 1 tahun meninggalnya Ibu Labiro Tadanugi. Yang ketiga keluarga Tambalean Kusoi mengucap syukur atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Keluarga yang tidak menyebutkan nama, keluarga Tumani Tawoncu, keluarga Tekence Mangkasa, keluarga Longgupah Tobigo Ibu S. Lama, keluarga Satigi Kusoi,
Ibu Mebinta Werangalu, anak William Ngodei, Bapak P. Putosi, dalam proses pemulihan setelah menjalani operasi. Keluarga Manjayo Mebinta, anak Rian lulus SMA. Keluarga yang tidak menyebutkan nama memberi persepuluhan. Keluarga Magido Penyami. Keluarga Tambalean Kusoi. Kita juga mendengarkan jemaat yang mengucap syukur kepada Tuhan atas pertambahan usia sepanjang minggu yang dijalani. Yang pertama, Ibu Krisna Mamuaya Kelo, Ibu Rita Tajongga Misi, Bapak Romi Tajongga, Bapak T. Lameanda, Ibu Miko Mesepi, Saudari Iven Ramimpi, Ibu Eftarinje Simuru, Bapak A. Tajongga, Ibu Lamaligi Mamuaya, Bapak JP Sitohan, Bapak Hama Gindali, Saudara Michael Lapandio, anak Idelia Ranja, Ibu Balebu Podode, keluarga Kelo Pasuhuk atas hari ulang tahun Ibu Kelo Pasuhuk. Dan juga kita akan mendukung di dalam doa orang-orang tua lanjut usia dan yang sakit serta dalam pemulihan. Yang pertama, Bapak Ata Jongga, Ibu Lumeo Lapadonge, Saudari Herlin Lumeo, Ibu Rutana Sijawa, Ibu Tarimah Marasobu, Ibu Tajongga Walangare, Bapak T. Palese, Bapak H. Talingkau, Bapak H. Tantobou, Ibu Erbinela, Ibu Tulaka Rinuga, Bapak Eka Laena, Ibu Baginda Santule, Bapak MD Wololi, Ibu Puala Mihingko, Ibu Tiladuru Kongka, Ibu Diaken E. Ramimpi Pelensa, Ibu M. Pondolungi Kayupa, Saudari Ganantoweh Bintiri, Bapak C. Saguni, Ibu Kelo Pasuhuk. Kita akan mendukung di dalam doa bagi para janda, duda, yatim piatu, fakir miskin, mereka yang terpenjara, juga pemerintah dan aparat keamanan, bersama dengan para petugas kesehatan. Itulah pokok-pokok doa syafaat kita hari ini. Untuk itu mari saya ajak kita berdoa. Ya Bapa di sorga, Tuhan kami, di dalam nama Yesus Kristus, kepadamu kami persembahkan pujian dan ungkapan syukur atas berkat dan anugerah-Mu yang Engkau telah nyatakan di tengah kehidupan kami. Terlebih Engkau memberi waktu dan kesempatan bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di hari yang kudus ini. Dalam doa pujian dan penyembahan kami, di dalamnya juga kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang akan bekerja untuk memeteraikan firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami, serta memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Ya Bapa di surga, kami membawa di dalam doa keluarga-keluarga kekasih kami yang hari ini mempersembahkan rasa syukur dan sukacita mereka atas berkat dan anugerah Tuhan yang Tuhan telah anugerahkan di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka. Baik mereka yang boleh bertambah usia setahun lagi, mereka yang mengalami penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam hidup dan kerja sehari-hari, juga mereka yang merasakan perlindungan Tuhan manakala mereka diperhadapkan dengan duka cita. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami bawa, kami serahkan
persembahan-persembahan syukur yang mereka persembahkan dengan tulus hati, menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan sendiri. Sempurnakanlah kiranya persembahan-persembahan syukur keluarga ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu Tuhan, bagi mereka yang ada dalam duka cita ketika ditinggal pergi orang yang mereka kasihi, keluarga Tantobo Ante, keluarga Mosiangi Lanubu, keluarga Kancai Tosamboi. Kiranya juga Tuhan Engkau menghibur dan mengkuatkan mereka, meneguhkan iman percaya mereka, sehingga mereka tidak akan tenggelam di dalam kedukaan ini. Melainkan mereka boleh melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan di balik peristiwa duka yang mereka alami. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan, bagi mereka yang ada dalam kondisi fisik yang lemah oleh karena sakit. Engkau Tuhan yang akan terus memberkati mereka. Segala upaya pengobatan dan perawatan medis, berkenan Engkau memberkatinya, supaya dari dalamnya mereka boleh menikmati kesembuhan yang daripadamu. Dan juga mereka akan senantiasa memuji dan mempermuliakan Tuhan, yang terus menopang mereka dalam kelemahan fisik. Ya Bapa di sorga, kami juga bersyukur bersama-sama kepadamu bagi jemaat Tuhan yang mengalami pertambahan usia sepanjang minggu yang kami tinggalkan. Engkau Tuhan yang telah memelihara, menjaga dan melindungi mereka, mengaruniakan umur panjang kepada mereka. Engkau jugalah kiranya Tuhan yang akan terus menyertai mereka, menjalani hari-hari hidup mereka ke depan. Ya Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu Tuhan, bagi orang-orang tua lanjut usia, para janda duda, fakir miskin mereka yang terpenjara. Tuhan kiranya akan terus menolong mereka, memberikan roh penghiburan manakala mereka ada dalam pergumulan, memberikan kesembuhan manakala mereka ada dalam kelemahan fisik. Seiring dengan usia lanjut, Engkau juga Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan, sehingga mereka pun tidak akan kekurangan dalam segala kebutuhan hidup mereka. Ya Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu bagi pemerintah bangsa dan negara kami, aparat keamanan TNI dan Polri, dokter dan semua perawat yang memberi diri mereka untuk melayani masyarakat bangsa dan negara ini. Tuhan kiranya terus menjaga dan melindungi mereka, memberkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan yang daripadamu, dengan hikmat surgawi, sehingga mereka boleh melaksanakan roda pemerintahan, tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Engkau percayakan di tengah-tengah masyarakat bangsa dan negara. Teristimewa Tuhan dalam penanganan virus corona yang terus-menerus mewabah di permukaan bumi ini. Ya Bapa di sorga, kami tidak punya kuasa dan kekuatan apa-apa untuk menghalaukan semua wabah penyakit ini. Tetapi kami percaya kami punya Allah yang maha kuasa, Allah yang akan menjaga dan melindungi, serta membentengi kami sekalian dari wabah penyakit ini. Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu Tuhan, bagi kehidupan gerejamu di tengah-tengah dunia ini. Engkau Tuhan memberkati kami semua para pelayanmu, pendeta, penatua, diaken, bersama seluruh perangkat pelayanan yang ada, yang telah memberi diri dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang akan terus memperlengkapi kami dengan hikmat surgawi, memberkati kami dengan kesehatan dan kekuatan, bahkan juga memberkati bersama dengan keluarga rumah tangga kami masing-masing. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami terus mendukung di dalam doa bagi seluruh warga Jemaat Peniel Poso,
bahkan juga mereka yang mengambil bahagian dalam persekutuan ibadah minggu saat ini. Di mana-mana pun mereka berada, di mana-mana pun mereka berjemaat, kami percaya Tuhan, Engkau akan menjaga dan melindungi mereka. Engkau akan memampukan mereka menjalani hari-hari kehidupan yang Engkau anugerahkan. Engkau Tuhan akan mengangkat dan menyelamatkan mereka dari setiap mara bahaya yang mengancam kehidupan sekalian umat-Mu. Ya Bapa di sorga, biarlah kehidupan kami sepanjang pekan yang akan kami jalani, kami terus ada dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan, dalam penggembalaan Tuhan, sehingga sungguh-sungguh kami boleh menikmati damai dan sejahtera-Mu. Terima kasih ya Bapa di sorga. Banyak salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu, baik itu dalam pikiran, tutur kata kami maupun juga dalam tindakan-tindakan kami. Kami mohon ampun kiranya Tuhan, agar layaklah kami menerima berkat dan anugerah-Mu di sepanjang kehidupan yang Engkau karuniakan, teristimewa berkat keselamatan daripada Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami persembahkan doa dan ungkapan syukur ini. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya jemput kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan PKJ 183 ayat yang pertama, mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Semua Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terberi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Jemaat, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat, disilahkan duduk dan sejenak kita bersaat teduh. Atas nama Majelis Jemaat Peniel Poso, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga jemaat, baik jemaat Peniel Poso maupun juga jemaat-jemaat yang bergabung dalam persekutuan ibadah minggu hari ini. Kiranya kita semakin dikuatkan untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Istimewa ketika kita diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan dan pergumulan hidup. Yakinlah bahwa Tuhan akan setia menjaga dan melindungi kita kemanapun kita melangkah menapaki hari-hari hidup.
Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.